Mudahnya kalau boleh saya analogikan adalah seperti Gojek, tapi untuk layanan kesehatan. Jadi yang datang bukan tukang ojek, tapi dokter, perawat, bidan, fisioterapi bisa didatangkan ke rumah gitu. Layanan kami berbasis jasa, dan kalau biasanya pasien yang datang ke tempat klinik atau ke rumah sakit, saat ini konsepnya Medical adalah kami yang datang ke rumah pasien. Semuanya konsepnya adalah home service. Saya bersyukur sih, dari kecil punya momen-momen hidup yang tidak mudah. Karena dari situ yang membentuk saya menjadi orang yang gak gampangan saat ini. Saya punya pengalaman dibentuk ditempa pada saat saya kecil, pada saat masa remaja terutama ya, yang dimana masa remaja itu rasanya pingin kelihatan keren sama teman-teman, terus kelihatan nyaman hidupnya gitu ya. Tapi pada saat masa remaja saya itu banyak ujian hidup yang saya alami semasa saya remaja itu. Tapi dari sana saya merasa kualitas hidup saya terbentuk gara-gara itu. Gara-gara masa sulit pada masa remaja itu membuat saya menjadi pribadi yang sekarang, yang kuat menghadapi dan struggle dan mau bertahan dalam kondisi apapun. Etos kerja terbentuk ya karena masa kecil saya itu. Jadi saya bersyukur dengan apapun pengalaman buruk, baik, menyenangkan, menyedihkan yang saya alami dari saya kecil. Saya lahir di Surabaya, besar sempat sebentar di Surabaya, kemudian baru pindah ke Bali. Saya bukan lahir di keluarga yang super berkecukupan. Saya struggle pada saat saya SMP, SMA. Dulu rumah saya di Tabanan, tapi sekolah saya di Denpasar. Pada saat pindah dari Surabaya, waktu saat di Surabaya itu sebenarnya keluarga kami cukup lah ya, bukan yang berkelimpahan tapi cukup. Tapi ketika pindah ke Bali sebenarnya itu masa sulit bagi keluarga kami. Dari yang dulu ke sekolah diantar naik mobil, turun kasta jadi naik motor, sampai akhirnya bolak-balik dari Tabanan ke Denpasar itu saya sempat naik angkot. Setiap hari bolak-balik kayak gitu. Pada saat kecil, kenapa kami bisa struggle ya, orang tua pada saat itu bisa dibilang bangkrut lah ya, dari Surabaya terus pindah ke Bali, ada masalah dengan usahanya, kemudian dari Bali kita harus memulai dari nol. Saya waktu kecil, ketika kami pindah ke Bali, karena dulu ayah saya punya toko kayu, jualan kayu, kemudian pindah ke Bali ayah saya tidak melanjutkan usaha kayunya itu, jadi benar-benar waktu di Bali kita tidak punya pekerjaan dalam satu keluarga. Ibu saya dan kami bertahan hidup dengan jualan makanan. Dengan jualan makanan, saya ingat waktu kecil disuruh bantuin bikin brownies, bikin kue. Saya agak sedih sih, karena dulu waktu kecil saya dongkol kalau disuruh bantuin. Disuruh making, disuruh anterin ke toko kayak gitu. Saya waktu itu dongkol sih, tapi bersyukur ya, ternyata keluarga saya bertahan di masa sulit itu, dan ibu saya mau melakukan itu, padahal dia juga bukan pemasak yang jago gitu, biasanya tidak sering masak, tapi karena terpaksa dan harus mencari uang ya akhirnya masak gitu. Tapi ya 1 tahun 2 tahun pertama itu dari keluarga kami akhirnya berjualan makanan, terus ayah saya memulai usaha lagi yang baru di Bali. Di Bali kita tidak melanjutkan usaha kayu, tapi keluarga ayah saya membuka toko aki gitu, yang sampai sekarang bisa menyekolahkan saya, membuat kami hidup nyaman di Bali, yaitu dari toko akinya. Dia sih orangnya nggak terlalu banyak hedon atau mungkin kayak remaja pada umumnya ya. Tapi memang saya tahu dari orang tuanya Patrice itu terbiasa sudah bekerja dari sejak dia waktu masih sekolah SMA.
Jadi dia mungkin beberapa kali pernah jadi mengikuti lomba-lomba, terus habis itu dia juga pernah kayak jadi official dari Asian Beach Game dan pernah ikut. Jadi memang tidak pada mungkin seperti remaja pada umumnya mungkin yang biasanya mungkin lebih ke arah head on lah ya. Tapi kalau saya lihat dari Patrice ini mungkin dari sejak SMA dia kayak udah punya planning, semua maksudnya secara finansial pun sudah mengatur dengan baik. Dan juga dia itu juga ya itu seperti saya bilang mungkin kerja lah ya pada umumnya. Menjadi dokter itu adalah sebuah cita-cita yang dari kecil sebetulnya. Jadi kalau dulu waktu kita kecil punya cita-cita pengen jadi pilot, pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Dari kecil salah satu cita-cita yang menurut saya nggak pernah berubah itu adalah jadi dokter. Memang sih dalam perjalanannya waktu SMA, saya merasa masa sih saya harus jadi dokter karena keluarga saya ada yang dokter gitu. Bukan ayah ibu saya, tapi keluarga besar saya ada yang dokter. Jadi saya merasa terinspirasi untuk menjadi dokter. Tapi dalam perjalanan waktu SMA saya suka ikut debat bahasa Inggris, jadi ngerasa apakah saya perlu masuk ilmu politik ya, atau masuk ilmu hubungan internasional ya, sempat pingin jadi psikolog juga. Terus kemudian sampai akhirnya kelas 3 SMA ya baru saya menemukan bahwa ya dokter ini adalah salah satu keinginan pribadi saya, masa depan saya ingin menjadi seorang dokter. Saya ada satu momen waktu saya SMA itu, nenek saya pernah bilang, karena ya namanya juga kalau orang Cina ya boleh saya bilang itu keluarganya kalau nggak jadi dokter jadi pengusaha aja, jualan buka toko aja gitu kan ya. Jadi jadi dokter itu adalah sebuah kebanggaan untuk keluarga sebetulnya. Nah saya tipikal orang ketika makin dipaksa makin kesel. Suatu saat ada sebuah ungkapan dari nenek saya yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Waktu itu nenek saya bilang, kamu kalau mau menyenengin oma kamu harus jadi dokter. Pada saat itu saya kesel sekali, dalam lubuk hati saya dari kecil saya pengen jadi dokter, tapi ketika muncul ungkapan seperti itu, saya merasa bahwa kehidupan saya ini adalah pilihan saya sendiri. Kalau memang saya memutuskan jadi dokter, ya karena saya ingin jadi dokter, bukan untuk menyenangkan orang lain. Nah, pada saat kemarahan dan kegalauan waktu itu, satu kali saya ngelihat tante saya yang dokter, mengunjungi keluarga kami yang lagi sakit. Pada saat itu, tante saya ini menceritakan, mengedukasi tentang penyakitnya. Dan saya lihat bahwa keluarga ini jadi relief ketika diberikan edukasi itu. Dari situ saya merasa ternyata penting loh punya keluarga dokter itu dan peran itu loh yang mau saya ambil dalam keluarga saya. Dan saat itu saya memutuskan untuk menjadi dokter. Perjalanan saya nggak gampang jadi dokter waktu itu. Saya prestasi saya cukup baik waktu SMA. Sangat bangga, bahkan sok mungkin ya, egois gitu ya, sombong merasa mampu gitu waktu SMA. Tapi kemudian ya disitulah ujian saya untuk menjadi dokter. Saya butuh waktu berkali-kali untuk tes sampai akhirnya masuk di kedokteran gitu. Tapi karena sudah komit dan memang ini yang saya mau, pada saat itu saya berkomitmen memang tujuan saya adalah sekolah di Fakultas Kedokteran Negeri. Mau apapun ya saya akan kejar untuk saya masuk FK Negeri kayak gitu. Jadi pada saat itu bahkan saya sempat kepikiran apa nunda setahun ya, kalau misalnya saya nggak dapet ini memang nggak keterima, ya udahlah saya nunda setahun untuk masuk kedokteran. Bahkan kayaknya sampai SMA tuh baru tahu saya kalau misalnya Patrice tuh mau jadi dokter, yang serius mau jadi dokter. Dan waktu itu sederhana banget ya, waktu zaman sekolah tuh mikirnya ya udah pinter pilihannya adalah jadi dokter. Kalau kurang pinter ya carinya jurusan lain gitu, karena pinter ya udah jadi dokter. Udah sesederhana itu sih. Tapi baru tahu ketika SMA kalau nggak salah saya, oh jadi kamu mau jadi dokter nih. Saya baru tahu ya itu. Memang dari dulu sih udah kelihatan ya, dari zaman SMP aja udah jadi ketua OSIS gitu kan. Jadi memang di situ bakatnya dia sebagai leader udah kelihatan sih. Kita sebagai timnya di sana, kalau OSIS SMP sih masih sederhana ya, tapi kita sebagai timnya juga udah ngerasa nyaman dengan dia sebagai leadernya sih waktu zaman itu. Saya mengalami kegagalan pada saat saya berusaha masuk ke kedokteran. Saya tes beberapa kali, apakah itu sebuah tanda bahwa ini bukan tempat saya, ini bukan passion saya, bukan jalan karir saya, bukan di sini. Pada saat itu bukan itu yang saya tangkap dengan kegagalan itu. Saya bisa mendiagnosa diri saya pada saat itu. Kenapa mungkin saya harus mengalami hal itu? Mungkin untuk merendahkan hati saya dan saya ini menjadi orang yang lebih down to earth. Karena pada saat saya SMA, saya selalu juara umum.
juara umum 1 dan saya tidak pernah bayar uang sekolah pada saat itu. Jadi saya merasa kalau zaman dulu, zaman saya waktu SMA itu ada namanya jalur undangan. Kalau udah dapet jalur undangan itu kemungkinan untuk anak yang berprestasi di sekolah pasti kemungkinannya akan tinggi gitu. Jadi mungkin pada saat itu saya merasa gampang lah, orang saya juara umum 1, kenapa susah sih lawan saya yang lain kan, orang saya juara 1-nya ya pasti saya yang mendapatkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan saya menganggap itu proses yang harus saya jalanin untuk membuat saya nggak sombong dengan apa yang saya punya sih, nggak tinggi hati dengan kondisi saya saat itu, karena pada kenyataannya bukan lagi nggak seperti yang saya harapkan. Saya harus ngulang tes mungkin ada sampai 10 kali loh, banyak universitas saya harus coba. Tapi pertanyaannya apakah itu membuat saya menyerah dan membuat saya merasa ini bukan jalan saya? Pada saat itu tidak. Saya percaya iya, karena saya udah komit. Saya melalui proses yang panjang untuk saya menentukan pilihan bahwa kedokteran adalah yang saya mau. Gitu. Jadi pada saat itu saya menganggap ya kalau memang gagal ya coba lagi, masih ada. Kalau tahun ini saya nggak bisa, tahun depan saya coba. Dan ternyata tes terakhir di Udayana itu yang saya dapatkan. Semua tes yang pernah saya lalui saya tidak ada yang pernah lolos pada saat itu. Gitu. Patrice itu memang saya tahu dari kecil dia tuh orang yang punya kemauan yang sangat kuat. Jadi dia mungkin di keluarganya pun sebenarnya dia adalah kayak pelopor, dia yang paling beda. Karena di antara semua keluarganya, anggota keluarganya, dia nggak ada yang jadi dokter. Tapi dia punya keinginan kuat untuk menjadi dokter, adalah untuk, salah satunya saya tahu adalah karena untuk membackup keluarganya sendiri yang sakit. Jadi dia melihat ada suatu gap atau suatu kekosongan dari keluarganya karena tidak ada yang menjadi dokter, sehingga dia berusaha kuat sejak dia dari sekolah waktu SMA untuk mendapatkan fakultas kedokteran itu. Dari kecil itu ayah dan ibu saya itu mendidik untuk jadi anak pintar lah ya. Harus sekolah yang belajarnya tentang matematika, belajar bahasa Inggris gitu. Ada beberapa hobi-hobi yang saya ingin coba yang sejak kecil nggak boleh sebenarnya. Saya tuh suka musik sebetulnya. Suka musik, saya waktu kecil tertarik untuk bernyanyi juga. Tapi bagi ayah saya pada saat itu bukan pekerjaan, bukan hal yang bisa membentuk kamu waktu dewasa gitu. Jadi ada banyak hal lah yang dulu saya nggak pernah boleh coba, tapi makin dewasa ini saya belajar beberapa hal yang bisa saya petik ya dari masa kecil saya. Yang pertama memang hidup ada skala prioritasnya juga. Nggak bisa kita mau ngikutin semuanya, menjalani semuanya, ya nggak bisa. Memang hidup ada skala prioritasnya. Pada saat itu mungkin skala prioritas orang tua saya bagaimana membentuk supaya jadi anak pinter gitu ya. Terus kemudian prestasi di sekolah bagus. Mungkin dulu dalam lubuk hati ayah ibu saya juga ingin saya jadi dokter meskipun mereka tidak pernah mengucapkan itu. Pada saat lulus itu saya bingung mencari kegiatan. Ngapain ya, saya nganggur-nganggur selama mungkin waktu itu sekitar 3-4 bulanan lah. Nggak ada kerjaan, ngapain ya. Ayah saya pernah bilang, wah keren ya, kalau dokter itu nanti suatu saat bisa dipanggil pakai aplikasi aja, kayak Gojek. Waktu itu Gojek sedang booming-boomingnya.